sini pun jam sudah menunjukkan pukul siang ya. Iya. Terus pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi penyuluhan pada kegiatan Posyandu. Sebelumnya saya ingin mendengar kembali gimana sih yel dari kader Avicenna Astra. Bisa di kader Avicenna Astra? Kader Avicenna Astra? Oh, maaf. Kader Avicenna? Astra? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya saya minta maaf ibu-ibu, ini merupakan kesempatan pertama buat saya khususnya tampil di hadapan banyak orang. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa sama-sama menjadi pembelajaran buat kita semua. Pada hari ini, perkenalkan saya Irfani Syarika, saya biasa dipanggil Fani. Kesibukan saya ini saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat akhir. Jadi sekarang saya lagi sibuk menyusun ibu-ibu menyusun tugas akhir. Jadi saya dulunya itu seorang sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Sumatera Utara Medan, dan sekarang saya melanjutkan studi saya di salah satu universitas negeri di Indonesia. Baik, mungkin saya akan langsung menyampaikan modul materi penyuluhan pada kegiatan Posyandu. Maaf ibu-ibu. Baik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini, mungkin ibu-ibu udah biasa ya mengaplikasikan penyuluhan pada kegiatan, khususnya pada kegiatan Posyandu. Jadi tujuan umumnya adalah peserta itu mampu melaksanakan penyuluhan dalam kegiatan Posyandu, baik itu di dalam Posyandu maupun di luar kegiatan Posyandu. Kemudian tujuan khususnya apa? Peserta itu mampu menjelaskan pengertian dari penyuluhan. Kemudian peserta itu mampu menjelaskan apa sih pesan penyuluhan, kemudian metode penyuluhan, serta media yang akan disampaikan pada saat penyampaian penyuluhan. Kemudian yang ketiga itu diharapkan peserta dapat mempraktikkan penyuluhan di Posyandu maupun di luar Posyandu. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang penyuluhan. Sebelumnya saya ingin mendengar pendapat ataupun pengalaman ibu-ibu, pengetahuan ibu terkait penyuluhan. Apa sih itu penyuluhan? Mungkin ada yang bersedia menjadi volunteer, ibu? Apa itu pengertian penyuluhan? Ibu-ibu kader? Mungkin saya akan turun ke bawah mungkin ya. Saya langsung tembak aja sepertinya. Pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Kusmawati dari Posyandu Walet, Bekasi. Penyuluhan menurut saya itu memberikan pesan dari suatu masalah yang harus disampaikan kepada warga atau masyarakat, apa tentang suatu masalah, manfaatnya dan tujuannya dan penyuluhan itu. Terima kasih Ibu Ida. Kemudian ada pendapat lain mungkin tentang penyuluhan? Ibu dari sayap tengah? Atau ibu sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Arti pengertian penyuluhan menurut saya yaitu suatu sarana informasi di mana seseorang memberikan informasi kepada orang lain dengan tujuan yang jelas, tepat dan tepat sasaran, di mana cara kita untuk memulai suatu program atau kegiatan. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Rianti. Dari mana Bu? Dari Kalimantan. Jauh ya Bu. Baik, untuk peserta yang lain mungkin ada pendapat lain tentang penyuluhan. Mungkin dari KBA Rawasari yang dulunya saya pernah
menjadi pembinanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum, saya dari KBN Nyelir Rawasari. Penyuluhan yaitu kita memberi arahan untuk kita sebagai kader ya Mbak, berikan arahan atau misalnya kepada warga mengenai masalahnya, misalnya ada tentang gizi buruk, ya kita kasih tahu begini ibu untuk peningkatannya begini, agar ibu-ibu bisa untuk peningkatan gizinya. Atau masalah kesehatan anak yang kurang di bawah standar, ibu apa yang harus ibu ini, nah kita memberitahu kepada ibu-ibu itu begini caranya Bu, agar anak ibu lebih sehat lagi. Terima kasih Bu. Baik, jadi kurang lebih dari apa yang disampaikan oleh ibu-ibu kader, bahwa penyuluhan itu merupakan penyampaian informasi atau pesan dari satu orang atau satu kelompok kepada kelompok lain atau kelompok lain yang berkaitan dengan suatu program, yang mana dalam di sini adalah penyuluhan merupakan penyampaian pesan dari satu orang atau kelompok kepada satu orang atau kelompok lain mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan suatu program. Programnya apa? Dimana di sini pada kegiatan Posyandu, khususnya programnya itu terutama berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Baik, untuk penyuluhan itu sendiri tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Adalah perubahan perilaku. Perilaku seperti apa? Dari yang tidak baik menjadi baik ya Bu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan dari penyuluhan itu sendiri terutama itu adalah perubahan perilaku ke arah perilaku sehat. Itu terutama diberikan kepada sasaran yang diberikan penyuluhan. Kemudian baik itu perorangan maupun masyarakat agar sesuai dengan norma ataupun kesehatan yang berlaku. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan penyuluhan. Penyuluhan itu apa sih kelebihannya? Ya, kelebihan dari penyuluhan itu dia dapat menjangkau lebih banyak orang. Jadi selain itu juga kader itu bisa lebih mempersiapkan informasi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan. Kemudian ada nggak sih kekurangannya? Ada. Jadi kekurangan dari penyuluhan itu sendiri biasanya penyuluhan itu disampaikan dengan metode ceramah. Yang mana kita tahu bahwa metode ceramah itu lebih dominan atau komunikasi yang terbentuk itu satu arah. Jadi peserta itu kurang terlibat secara aktif. Seperti itu Bu ya. Jadi satu arah. Satu arah. Kemudian pesan penyuluhan. Jadi dalam bagi seorang kader untuk menyampaikan pesan penyuluhan itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama itu ada pesan pokok, manfaat dan akibat. Saya ingin bertanya kembali, itu pesan pokok penyuluhan itu apa sih Bu? Pada Ibu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila dari Posyandu Laki KP1. Pesan pokok untuk menyampaikan hal mengenai Mungkin ada yang lain yang mengetahui apa sih pesan pokok dari penyuluhan? Ada pendapat lain Ibu-Ibu? Iya, pesan pokok itu apa? Iya benar. Jadi pesan pokok ini merupakan informasi yang diberikan oleh penyuluh ataupun kader, yang mana informasi ini diharapkan mau untuk dilaksanakan oleh sasaran. Jadi sebisa mungkin pesan penyuluhan ini benar-benar berkaitan dengan keadaan masyarakat. Jadi sehingga dia mau untuk melaksanakannya. Terus kalau misalnya dia tidak mau gimana? Gimana kalau misalnya ternyata sasaran itu nggak mau melaksanakannya, gimana Bu? Berarti kalau misalnya
pesan penyuluhan itu tidak dilaksanakan, masyarakat itu berarti gagal dalam menyampaikan pesan penyuluhan. Iya, jadi dalam pesan penyuluhan itu manfaat perlu juga disampaikan bahwa manfaat itu apa? Mengenai penjelasan mengenai apa yang akan diperoleh oleh sasaran ketika dia mau untuk melaksanakan pesan penyuluhan tersebut. Kemudian akibat disampaikan juga, tidak hanya manfaat, akibat juga disampaikan. Misalnya ketika dia tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, misalnya dia kurang olahraga seperti itu, apa sih akibatnya dari ketika dia tidak melakukan perilaku sehat seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Kemudian apabila masalah itu sudah terjadi pada sasaran, apa yang seharusnya dilakukan? Cara mengatasinya. Ya, jadi apabila masalah sudah terjadi, sebagai seorang kader atau penyuluh harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi masalah yang terjadi ini bisa diatasi dalam lingkup keluarga, kemudian dalam lingkup misalnya yang perlu dibantu oleh Posyandu, atau bahkan untuk kasus yang buruk atau yang rumit sehingga perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti rumah sakit. Kemudian agar kader itu bisa menjadi penyuluh yang baik, tentunya perlu untuk menguasai materi. Jadi kenapa perlu untuk menguasai materi, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya menguasai materi itu agar kita menyampaikan pesan tuh sampai kepada sasaran kita. Dari Ibu siapa? Ibu Halimah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, benar. Jadi perlunya kita untuk menjadi kader itu menjadi penyuluh yang baik dengan menguasai materi agar pesan penyuluhan yang diberikan itu sampai kepada masyarakat. Jadi komunikasinya pun terjalin itu secara lebih mengalir, kemudian secara lebih lancar lagi, seperti itu ya, Bu ya. Kemudian contoh dari pesan pokok penyuluhan itu seperti cara memantau pertumbuhan anak yang baik, kemudian pemberian ASI saja, di mana ASI saja ini merupakan definisi dari ASI eksklusif, yaitu selama kurang lebih 0 sampai 6 bulan itu tanpa tambahan minuman makanan apapun. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI untuk bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian yang keempat itu peningkatan gizi dan pemberian kapsul vitamin A untuk balita. Metode penyuluhan. Metode penyuluhan itu ada 2, yaitu ada yang satu arah atau diktatik dan juga ada yang 2 arah atau sokratik. Kemudian metode yang satu arah ini itu yang aktif itu hanya penyuluh, jadi kurang melibatkan partisipasi dari peserta. Saya boleh tanya lagi, contoh dari metode penyuluhan satu arah itu apa, Bu? Ceramah, iya benar. Jadi benar ya, metode penyuluhan satu arah itu contohnya ceramah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau dia ceramah itu cenderung yang aktif itu hanya penyuluh, jadi kurang terlibat, Bu ya. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri sebenarnya pada Posyandu itu sering nggak sih, Bu, metode itu digunakan? Sering ya. Terus bagaimana? Masih kurang efektif atau gimana? Kurang efektif ya, Bu. Oleh karena itu, selain metode satu arah, jadi ada juga metode penyuluhan 2 arah atau sokratik, di mana terjadi komunikasi 2 arah. Partisipasi dari peserta itu ikut andil. Contohnya apa, Bu? Ada yang tahu contohnya? Diskusi kelompok ada lagi, Bu? Tanya jawab, terus ada lagi? Musyawarah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi metode penyuluhan 2 arah itu bisa simulasi, kemudian diskusi kelompok, kemudian ada juga praktek, demonstrasi dan sebagai yang lainnya. Kemudian, sebenarnya yang baik metode yang digunakan itu seperti apa sih, Bu? Metode apa? 2 arah. 2 arah baik, tapi ada yang lebih baik adalah jadi kader harus mampu menggunakan
beragam metode agar penyampaiannya itu lebih menarik dan lebih bisa diikuti oleh sasaran. Iya, bisa diterima oleh sasaran. Nah, dari metode yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa metode, di mana yang pertama ceramah, itu kurang melibatkan peserta atau tidak partisipatif karena peserta itu lebih banyak mendengar. Kemudian diskusi kelompok, metode ini mendorong peserta untuk terlibat aktif, di mana dalam diskusi kelompok ini peserta itu terdiri atas kelompok kecil lagi untuk melaksanakan pembahasan suatu materi secara bersama. Kemudian simulasi. Simulasi ini metode melibatkan semua peserta dalam sebuah permainan yang menggambarkan proses yang terjadi di masyarakat. Simulasi itu contohnya misalnya seseorang berperan sebagai kader posyandu, kemudian beberapa peserta lainnya itu berperan sebagai masyarakat, dan di situ mereka bertindak seolah-olah sedang melakukan suatu keadaan yang terjadi di masyarakat. Jadi simulasi itu melibatkan semua peserta. Jadi peserta itu terlibat secara aktif. Maaf ya ibu-ibu. Kemudian metode selanjutnya adalah sandiwara. Pada metode sandiwara ini, dia memerlukan beberapa peserta. Jadi beberapa peserta sebagai pemain, sementara peserta lainnya itu sebagai penonton. Dan apa yang dilakukan adalah melaksanakan sepenggal adegan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemudian peragaan atau demonstrasi. Peragaan atau demonstrasi itu contohnya apa itu? Ada yang tahu contoh penyuluhan kesehatan dengan menggunakan metode demonstrasi? Misalnya dengan metode mencuci tangan yang bersih, memberitahukan cara untuk memberitahukan kepada anak-anak. Nah sekali, terima kasih Bu atas bantuan jawabannya. Jadi benar, jadi peragaan atau demonstrasi ini dia memberikan contoh dalam melakukan hal-hal yang teknis seperti penyuluhan pada anak sekolah terkait menyikat gigi yang benar, terus CTPS, PHBS, seperti itu ya Bu. Saya yakin ibu-ibu di sini jauh lebih tahu dan pengalaman dibanding saya. Jadi ya kita saling share ilmu aja. Kemudian yang selanjutnya itu praktek. Jadi sama sih seperti demonstrasi. Setelah melakukan demonstrasi, peserta itu diharapkan mempraktekkan apa yang tadi diperagakan. Kemudian kunjung lapang. Kunjung lapang ini melibatkan semua peserta dalam sebuah permainan yang menggambarkan proses yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Tapi saya kurang terlalu familiar tentang kunjung lapang. Mungkin saya butuh masukan atau pendapat Ibu, apa sih bagaimana metode kunjung lapang itu, Ibu? Mungkin bisa berkunjung langsung ke tempat sasaran ya, misalnya langsung terjun ke masyarakat, langsung berkunjung ya ke rumah-rumah gitu. Jadi metodenya itu langsung terjun ke lapangan. Jadi kunjung lapang ini terjadi langsung di lapangan, di mana kunjung lapang ini sendiri menggambarkan proses yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Terus ini ada dari sekian banyak metode dari penyuluhan di Posyandu, saya mau tanya mungkin beberapa perwakilan kader, metode apa yang paling sering digunakan dalam penyuluhan di Posyandu? Mungkin ada yang bersedia menjadi volunteer Bu untuk menjelaskan di Posyandunya itu metode apa sih yang paling sering dan bagaimana pengalamannya dalam melaksanakan metode tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurul dari Posyandu Pekayon Bekasi. Saya mencoba menjawab yang sudah terjadi di Posyandu kita. Ya pertama tadi seperti menyikat gigi. Ya itu anak balita sangat tertarik karena odol dan sikat giginya beserta gelas kita hasilnya gratis. Ya, jadi itu akan ramai sekali. Kemudian yang kedua kita pernah juga cuci tangan ya PBHS.
itu juga sama, kita memberikan mereka kebalik PHBS ya, pola hidup sehat ya. Itu juga sama, mencoba dengan mencuci tangan. Jadi mereka sebelum makan, waktu itu kita adakan juga permainan seperti membuat lilin malam itu. Tapi sebelum menuju ke snack, mereka kita ajarkan dulu cara mencuci tangan yang benar. Itu yang sudah pernah kita praktekkan di posyandu kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu sudah pernah memperlakukan metode yang bisa dibilang adalah demonstrasi Bu ya, ceramah dan demonstrasi. Kemudian ada pengalaman mungkin dari posyandu lain terkait metode penyuluhan yang sering digunakan di posyandunya. Ibu dari posyandu mana Ibu? Boleh dijelaskan Bu, metode apa yang paling sering digunakan dalam penyuluhan dan bagaimana pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dengan menggunakan metode tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mahkamah 2. Saya juga posyandu saya ini bersama-sama PAUD. Jadi kita yang menjadi kader, jadi guru PAUD juga. Jadi kita di situ juga mengajari anak-anak biar bisa sikat gigi dengan baik dan benar, caranya dari atas, bulat-bulat, gitu dengan lainnya, sama cuci tangan juga. Kita kan ada senam tangan ya. Kita ngajarin seperti itu aja. Demonstrasi Bu. Ada mungkin yang posyandu lain yang menggunakan metode yang berbeda? Misalnya diskusi kelompok ada? Ibu yang berbaju hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posyandu Manggis, Ciganjur. Kita di Posyandu mengadakan pos gizi, Mbak. Jadi di pos gizi itu kita mengajarkan para balita yang kekurangan BGM. Nah, kita menambahkan makanan sehat ya, lemak hitam gitu. Terus memberikan penyuluhan kepada ibu-ibunya cara memasak yang baik untuk balitanya yang BGM. Penyuluhan dan disertai dengan praktek nggak? Iya. Oh, disertai dengan praktek. Jadi kombinasi dari ada. Jadi kita kader memberikan praktek kepada ibu-ibu balita untuk gizi seimbang buat anak-anaknya. Terima kasih Ibu. Baik, mungkin tadi beberapa pengalaman dari posyandu terkait metode penyuluhan. Jadi sangat beragam. Ada yang menggunakan metode praktek, ada yang menggunakan metode ceramah, kemudian juga ada yang demonstrasi. Kalau untuk metode diskusi kelompok, ada nggak Bu yang menggunakannya? Ada. Ibu boleh di. Oh ya, saya Miss Aida, kami dari Rawasari. Kami menggunakan diskusi kelompok dengan BKB ya Mbak ya, di PAUD-nya. Saya dengan Bu Wali Murid, kita diskusi kelompok. Bu, ini masalah anak ibu di sekolah. Kebetulan kita juga pendidik PAUD. Dan untuk solusinya kalau dari sistem begini dan datanya ke kesehatannya, nah kami mohon dukungan ibu. Jadi sang wali murid kita ajak diskusi untuk penyelesaian masalah anak. Terima kasih. Bu. Jadi ada juga yang menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi metode diskusi kelompok ini juga merupakan metode yang baik di mana keterlibatan peserta itu secara aktif. Jadi peserta itu juga dengan diskusi kelompok, peserta menjadi terdorong untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait apa yang menjadi masalah di masyarakat. Ini beberapa gambar dari metodenya, itu yang ada ceramah, diskusi kelompok, kemudian simulasi, demonstrasi, praktik, dan kunjungan lapangan. Kemudian diskusi kelompok. Apa sih diskusi kelompok? Diskusi kelompok itu merupakan metode belajar yang bersifat partisipatif, di mana manfaat diskusi kelompok ini yang pertama lebih mudah dihayati. Kenapa lebih mudah? Karena yang diutarakan atau yang didiskusikan adalah berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman peserta. Jadi iya, secara langsung, jadi saling bertukar pengalaman sehingga itu bisa lebih mudah dihayati oleh peserta. Kemudian karena itu bersifat saling berbagi pengalaman, tentu
suasana yang tercipta itu akan lebih akrab dan santai. Ya, jadi tidak tegang ataupun tidak monoton ya Bu, tidak membosankan. Kemudian langkah-langkah dalam diskusi kelompok itu ada 3. Jadi ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan. Tahap persiapan itu apa aja? Di antaranya yang pertama itu mengundang peserta. Jadi mengundang peserta, kemudian ditentukan waktu diskusinya kapan, kemudian tempat diskusinya di mana, kemudian menentukan terkait siapa yang nanti akan memberikan penyuluhan, kemudian mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Kemudian pada tahap pelaksanaan itu meliputi kegiatannya itu yang pertama pengaturan tempat. Jadi sebisa mungkin kader atau penyuluh itu mengatur tempat itu berbentuk melingkar. Tujuannya apa? Agar peserta itu posisinya itu sejajar. Jadi tidak ada peserta yang di belakang peserta lain. Dan kemudian kader juga memposisikan dirinya itu tidak memiliki jarak dengan peserta sehingga berjalan lebih lancar dan akrab. Kemudian ada juga pada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini yang pertama kader itu memberikan penyuluhan sesuai dengan topik yang dipersiapkan. Kemudian menggunakan media sebagai alat bantu. Kemudian sebaiknya memang kegiatan diskusi itu paling lama 1 jam, karena ketakutannya ketika udah lebih dari 1 jam itu suasana tidak akan kondusif. Iya. Kemudian di mana pada tahap pelaksanaan ini juga kader harus mempersiapkan rangkuman dari hasil diskusi. Kemudian pada tahap sesudah pelaksanaan, di mana pada tahap sesudah pelaksanaan ini diberikan laporan dari pada buku kader Posyandu. Kemudian media penyuluhan. Media penyuluhan itu apa? Media penyuluhan itu merupakan alat bantu dalam melakukan proses penyuluhan. Proses belajar itu dalam penyuluhan lebih menarik. Iya, jadi bentuk media itu banyak. Media cetak seperti lembar balik, kartu konseling, poster, buklet, brosur, lembar simulasi, lembar kasus, dan sebagainya. Saya ingin bertanya di sini ibu-ibu Posyandu dari media yang ada yang paling sering digunakan itu apa Bu? Media apa? Dan kenapa menggunakan media tersebut? Ibu yang coklat mungkin? Media apa yang sering digunakan dan kenapa? Ada poster, ada buklet, ada brosur. Itu media apa sih Bu yang paling sering digunakan pada saat penyuluhan di Posyandu? Mungkin poster kali Mbak ya. Poster yang ada gambar-gambarnya, jadi menarik ibu-ibu buat ini aja gitu. Membaca. Iya, begitu aja iya. Selain poster ada yang menggunakan media lain Ibu? Lembar balik. Lembar balik. Biasanya lembar balik itu fungsinya apa sih Bu? Dan apa yang ada tertera dalam lembar balik? Kalau untuk lembar balik selain yang penyuluhnya tahu, jadi sih bisa dihasilkan lebih terang. Ya, iya. Ibu siapa Bu? Bu Adib. Ya benar. Jadi lembar balik. Dalam lembar balik itu dia media dia seperti buku. Jadi di satu sisi dia ada gambar, di sisi lain ada penjelasan mengenai gambar. Kemudian poster. Poster itu biasanya ditempel di mana ya Bu? Di dinding, di angkutan umum bisa juga ya Bu ya. Kemudian ada brosur. Brosur itu dia berupa lembaran. Kemudian juga ada leaflet, lembaran yang dia dilipat, isinya itu bisa gambar maupun penjelasan, ya benar. Nah ini contoh dari gambarnya, lembar balik, kemudian ada kartu konseling, bahan peraga, poster, brosur, dan buklet. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kader membuat media sendiri? Bisa. Yang menjawab bisa siapa Bu? Semuanya jangan-jangan. Caranya gimana? Ada yang bersedia mengungkapkan pendapatnya Bu? Caranya gimana? Cara kader Posyandu membuat media sendiri? Iya. Mungkin dari depan sini kali ya.
Ibu, cara kader membuat media sendiri itu gimana? Saya sebagai kepala penduduk Ibu Yohan membuat media sendiri, mencetak gambar-gambar yang Jadi bisa. Jadi kalau ditanya bisakah kader membuat media sendiri, tentu bisa. Jadi kader itu tidak harus berpatokan pada media cetak yang mahal, kemudian yang sulit untuk didapat. Jadi caranya itu ya, yang pertama ya dengan membuat sendiri seperti menggambar sendiri, atau mungkin kemudian mencari bahan-bahan itu dari internet, berupa gambar, dicetak, atau kemudian mungkin dari majalah yang ditempel. Jadi banyak cara yang nggak meski kalau mikir-mikir yang sulit ataupun mahal untuk bisa memberikan penyuluhan. Yang penting penyuluhan tersebut, media tersebut mampu dipahami oleh masyarakat ataupun sasaran. Jadi media ini bisa digunakan dengan cara partisipatif maupun non-partisipatif. Penyuluhan yang baik. Bagaimana cara agar penyuluhan itu menarik? Mungkin saling berbagi pengalaman Ibu yang biasa memberikan penyuluhan. Gimana sih tips dan trik agar penyuluhan yang diberikan itu menarik oleh sasaran? Ibu. Jadi cara penyuluhan, bagaimana caranya agar penyuluhan menarik? Jadi ada kurang lebih 5 cara untuk penyuluhan yang baik. Yang pertama, tentunya informasi dan saran yang diberikan itu sesuai dengan keadaan atau kondisi di masyarakat. Misalnya itu terkait data KMS, jadi diberikan penyuluhan bagaimana data KMS itu, kemudian misalnya tentang atau mungkin permasalahan yang memang dipertanyakan oleh peserta. Kemudian yang kedua, saran yang disampaikan itu disampaikan secara jelas dan cukup praktis. Misalnya terkait jenis makanan bergizi yang disampaikan kepada ibu adalah jenis makanan yang bisa atau yang mudah dan murah untuk diperoleh ibu tersebut. Kemudian yang ketiga, penjelasan dan saran itu diberikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi terkadang kan orang kalau yang terlalu rumit susah dimengerti ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin kader ataupun penyuluh memberikan penjelasan atau penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian kader bersikap ramah dalam memberikan informasi dan tentunya tidak disertai baik itu apakah omelan ataupun judge gitu ya buat terkait kepada sasaran yang diberikan penyuluhan. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk bertanya, tidak hanya mendengarkan. Karena dengan melibatkan peserta, komunikasinya akan berjalan lebih kondusif, kemudian lebih aktif lagi. Kita sebagai kader ataupun penyuluh tahu sebenarnya masalahnya itu apa sih. Kalau kita hanya menyuluh tanpa bertanya mereka itu butuh apa, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa menentukan kemudian apa yang intervensi yang akan dilakukan oleh kader atau penyuluh. Kemudian sikap penyuluh yang baik. Di antara sikap ini yang paling sulit yang mana Bu? Jadi sikap penyuluh yang baik itu ada sabar,
mendengarkan dan tidak mendominasi, kemudian menghargai dan rendah hati, mau belajar, bersikap sederajat dan akrab, tidak menggurui, tidak memihak, menilai dan kritik, bersikap terbuka dan positif. Ada yang mungkin bisa menjelaskan ataupun berbagi pengalaman terkait sikap mendengarkan dan tidak mendominasi, Bu? Itu seperti apa? Jadi tidak mendengarkan dan tidak mendominasi ini, dimana sebenarnya penyuluh itu pengalaman dari peserta ataupun sasaran itu merupakan yang paling penting untuk diketahui. Jadi justru penyuluh di sini lebih aktif menjadi pendengar atau pengamat gitu. Jadi bukan penyuluh yang lebih banyak berbicara. Ya. Jadi untuk menggali pengetahuan, untuk menggali pengalaman, penyuluh itu lebih baik memancing peserta untuk mengungkapkan pengalaman tersebut. Mungkin di sini selanjutnya mungkin ada, saya bisa nggak Bu saya minta praktik penyuluhan. Mungkin ada ibu-ibu yang bersedia untuk melakukan praktik penyuluhan di depan, Bu? Ada yang bersedia ibu-ibu? Penyuluhan apapun itu, yang biasa mungkin yang biasa diberikan penyuluhan di Posyandu. Oh iya, silakan Ibu, penyuluhannya boleh di depan? Iya, biar bisa dilihat oleh semuanya Ibu. Iya. Gak apa-apa Ibu dari situ. Iya di depan aja Bu, biar. Iya, namanya ada Bu. Baik, dengan Ibu. Saya Ibu Yurianti dari Posyandu Teratai, Bekasi, Pakaian Bekasi. Ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan penyuluhan tentang apa Bu? Gini, saya sebenarnya jujur aja ya. Saya tuh sebenarnya bukan kader Posyandu, tetapi kami waktu itu kan sebenarnya kader kami itu dari masing-masing RW ya, dikirim satu, kan ada kuota satu lagi. Saya grogi deh. Sama Ibu. Jadi satu lagi saya boleh ikut gitu. Jadi sebenarnya kami itu komunitas Yayasan Pergerakan Peduli Lingkungan di Pekayon. Jadi kok saya megang Pekayon? Mana Ibu? Jadi dalam komunitas ini saya seperti saya sebagai kepala unit pemberdayaan masyarakat. Jadi saya suka biasa memberi penyuluhan ya kepada masyarakat luas gitu. Terus apa lagi ya? Ibu mencontohkan bagaimana menyampaikan penyuluhan. Ya, kebetulan saya suka memberi penyuluhan tentang pengelolaan sampah dari rumah tangga gitu ya. Jadi kan itu satu yang kayaknya susah banget orang untuk memilah sampah gitu. Jadi saya ilmunya banyak ya. Jadi kita mau cerita gimana cara mungkin mengelola sampah yang baik, Ibu bisa memberikan apa manfaatnya gitu ya, apa manfaatnya, terus apa ruginya gitu kalau kita nggak milah sampah gitu ya. Ini saya biasa pakai PowerPoint, aduh sombong. Jadi bingung mau ngomong apa ya. Jadi ya terutama saya di Posyandu itu suka menjelaskan bank sampah, karena ada instruksi dari kecamatan bahwa kita tuh harus punya bank sampah di masing-masing RW ya Bu. Di sini siapa yang belum punya bank sampah ya Bu? Belum ya? Boleh undang saya ya? Jadi saya senang sekali memberi penyuluhan untuk masyarakat tentang bank sampah, karena memang ini berkaitan dengan kesehatan ya Posyandu ya.
Terus apa lagi Mbak? Ya, Ibu jelaskan aja Iya. secara ringkas Iya. gimana sih cara mengelola sampah yang baik dan benar. Oh gitu. Jadi Jadi apa? Kita buka dulu wawasan masyarakat ya, masyarakat luas mengenai pengelolaan sampah, apa untungnya, apa ruginya, terus bagaimana caranya ya. Jadi saya suka simulasi, demonstrasi ya untuk memilah gini. Jadi yang sampah organik itu apa ya Bu? Daunnya itu dedaunan. Jadi itu yang kita bikin untuk kompos. Kita di Pekayuan punya pengelolaan kompos, itu bantuan dari ADB itu Asian Development Bank, sama dari Kemenkes ya. Jadi kita di Bekasi ini ceritanya sudah jadi contoh ya untuk pengelolaan sampah. Siapa yang pernah ke Pekayuan ya? Ada yang pernah ke Pekayuan? Belum ya? Saya juga pernah Bu. Pernah ya? Pernah ya? Iya, jadi kita terus yang kering kita kumpulin. Sekarang kita punya bank sampah, tiap RW harus punya. Jadi kalau di RT belum ada, kita harus ke posyandu harus bawa sampah kering ya Bu ya. Terus itu Ibu kalau melihat uangnya pasti ngiler juga deh, akhirnya uangnya banyak. Terus yang seharusnya dibawa ke TPA itu yang kotor-kotor aja gitu, supaya sampahnya nggak cepat penuh ya di TPA. Terus apa lagi ya Mbak? Isi dari pesan penyuluhannya apa Bu? Terkait sampah itu bagaimana? Itu tadi maksud kita penyuluhan kan supaya orang juga mengikuti jejak kita gitu ya, supaya kita tuh jangan suka nyalahin pemerintah aja. Kita sudah berbuat apa untuk pemerintah gitu kan? Seperti kader posyandu ini kan dikasih ilmu supaya banyak orang lebih sehat gitu ya. Jadi saya tuh rajin loh ke posyandu, suka tensi, kecuali kalau saya ada tugas dari GPL baru saya bolos gitu. Jadi saya nggak apa-apa ya, jujur ya, saya bukan kader, cuman saya senang saya senang mengikuti seminar-seminar ya. Jadi saya bilang sayang banget gitu kalau orang yang nggak kepingin nambah ilmu. Nambah ilmu ya Bu. Udah ya? Baik ya, terima kasih Bu atas keberanian dan kesediaannya tampil di depan. Terima kasih kepada Ibu Julianti. Selanjutnya mungkin ada yang bersedia lagi dari KBA Depok. Baik, terima kasih. Penyuluhannya harus heboh ya Bu? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Terkait posyandu. Baik, saya Ibu Nini dari KBA Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penyuluhan saya lebih suka membawakan keluarga sadar gizi. Dalam hal ini di Kadarji itu ada 5 indikator yang kesemuanya itu saya berpikir banyak mengarah ke posyandu, pos pelayanan terpadu. Indikator pertama adalah penimbangan, rutin menimbang. Kedua, ASI eksklusif. Selanjutnya untuk yang ketiga, makan aneka ragam. Keempat, menggunakan garam beriodium. Untuk yang kelima adalah suplemen atau vitamin A atau V. Jadi saya lebih suka kalau kita bapak, ibu, orang tua bayi, kalau menimbang, rutin menimbang, jadi bisa kita mengetahui berat badan, kesehatan anak. Lansia pun seperti itu, dipantau kesehatannya, tensinya, itu jadi rutin menimbang. Selanjutnya, kalau ibu melahirkan harus memberikan ASI eksklusif yang diawali dengan apa ibu-ibu? IMD, inisiasi menyusui dini, seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita makan aneka ragam. Untuk makan aneka ragam itu sekarang kita galakan sarapan buah loh, kan? Jadi kita kembalikan seperti kalau bahasa kerennya back to nature. Ya, bahasa kerennya seperti itu. Kembali ke alam ya Bu. Sayur-sayuran, makan buah-buahan, baru kita konsumsi makanan yang lain. Untuk yang tadi keempat adalah ayo
kalau di penimbangan posyandu, kami juga suka orang tua tuh kami suruh bawa garam. Garam kita tes seperti itu. Selanjutnya memakan suplemen konsumsi vitamin A untuk yang Agustus dan Februari, dan untuk ibu nifasnya kita berikan juga vitamin A, untuk ibu hamilnya kita berikan T. Mungkin sekilas gampang dihafalkan, kita sebagai kader mudah menghafalkannya, tapi seluruh 5 langkah posyandu itu kami rasa ada di keluarga sadar gizi. Ya, baik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas keberanian dan kesediaannya juga. Nyanyi kok. Jadi tadi ada 2 contoh ya penyuluhan yang udah disampaikan oleh kader, yang mana yang terkait bank sampah, kemudian ibu dari mana? Ibu Nini mengenai kadarsi. Dari kedua penyuluhan yang disampaikan, kira-kira apa yang didapatkan atau apa pesan penyuluhan apa yang bisa didapatkan oleh yang ibu-ibu dapatkan terkait penyuluhan yang diberikan? Pesan penyuluhannya apa? Terus apakah manfaat dan akibatnya tersampaikan dengan penyuluhan yang diberikan? Mungkin terkait penyuluhan kadarsi tadi, ibu boleh tahu pendapatnya tadi gimana pesan penyuluhan yang disampaikan oleh Ibu Nini tentang keluarga sadar gizi? Iya, bagus untuk kita semuanya, bisa bermanfaat untuk keluarga. Sampai. Manfaat sama akibatnya disampaikan. Ibunya merhatikan kan? Jadi memang tadi nggak kurang Manfaatnya kurang disampaikan. Ada masukan nggak Bu terkait penyuluhan yang tadi ibu lihat ada 2 penyuluhan, kira-kira ada masukan nggak untuk penyuluhan itu harusnya gimana loh, atau mungkin berbeda dari metode penyuluhan yang disampaikan tadi seperti apa? Ibu atau cucu ini? Ibu cucu boleh pendapatnya Ibu? Atau bagaimana Ibu melihat penyuluhan yang baik itu seperti apa? Apakah apa-apa yang mungkin flashback lagi dari apa yang saya sampaikan? Pesan penyuluhan itu tadi apa aja Bu? Yang 3 yang harus diperhatikan pesan penyuluhan? Yang pertama apa Bu? Oh bukan. Iya, pesan pokok. Yang kedua apa? Manfaat. Yang ketiga? Metode penyuluhan kesehatan itu ada apa aja Bu? Bisa disebutkan? Yang pertama apa? Ada ceramah, terus apa lagi? Simulasi, terus ada apa lagi Bu? Diskusi. Metode yang melibatkan peserta secara aktif atau berpartisipasi itu metode apa Bu? Nama metodenya apa? Diskusi kelompok. Kalau misalnya metode yang kurang melibatkan peserta itu metode apa Bu? Apa aja? Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh penyuluh. Sabar, terus apa lagi? Aman. Tidak menggurui, apa lagi? Mungkin saya langsung tanya aja karena terlalu banyak ngomong. Ibu yang mana yang bersedia Ibu? Yang mana-mana aja boleh. Ibu bisa dijelaskan diulang kembali sikap yang harus dimiliki penyuluh yang baik? Sikap yang pertama yaitu kita harus baik, sopan, dan sabar. Ya harus metode-metode yang kita sampaikan itu
ya apa yang bisa dimengerti sama apa yang kamu sampaikan. Iya, makasih. Terus apa itu penyuluhan? Mungkin bisa mengulang kembali apa itu penyuluhan yang saya sampaikan? Penyuluhan apa Ibu? Ibu yang paling Saya itu menyampaikan pesan-pesan kepada satu kelompok atau kepada satu orang atau kelompok, menyampaikan satu orang. Untuk yang terakhir saya ingin bertanya lagi dari berbagai materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian penyuluhan, metode pesan penyuluhan, kemudian metode dan media penyuluhan, itu ada yang kira-kira kurang dimengerti nggak Bu? Atau ada yang perlu diulang kembali untuk masukkan di posyandu? Ada yang kurang dimengerti, ada yang ingin bertanya Bu terkait apa itu penyuluhan, kemudian metode, media, ataupun bagaimana penyuluhan yang baik itu? Oke, terima kasih Ibu. Iya, mulai tidak. Iya benar. Jadi intinya untuk menjalankan memberikan penyuluhan itu tergantung, yang pertama adalah tergantung dari faktor penyuluh. Jadi bagaimana penyuluh itu bisa menguasai materi, bisa membangun atau mendorong peserta untuk terlibat secara aktif, untuk mengemukakan pendapatnya, pengalamannya, kemudian berkaitan dengan juga sasaran yang diberikan penyuluhan. Jadi benar-benar harus dipahami bagaimana sih karakteristik orang yang akan diberikan penyuluhan, untuk kemudian dari sasaran tersebut kader bisa menentukan kira-kira metode apa ya yang tepat. Karena tidak semua metode dan tidak semua media itu sesuai dengan sasaran, sesuai sasaran dan kondisi. Jadi itu yang harus menjadi perhatian dari kader ataupun penyuluh. Selain itu juga sikap penyuluh yang baik seperti yang tadi sudah saya sampaikan, diantaranya sabar. Jadi dalam suatu proses pelatihan, misalnya seperti diskusi, terkadang di awal-awal itu mungkin peran peserta itu kurang, dan sebagai penyuluh kita tidak boleh harus langsung ambil kendali. Jadi coba perhatikan bagaimana proses belajar itu terjadi, karena justru dengan bersikap sabar nanti itu bahkan akan mendorong keterlibatan dari peserta. Kemudian Kemudian mendengarkan dan tidak mendominasi, menghargai dan rendah hati. Cara untuk menghargai adalah dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap pengetahuan dan pengalaman peserta. Jadi dengan kita memperhatikan, dengan kita menunjukkan minat kita ingin tahu loh bagaimana peserta tersebut, bagaimana dan itu tentu kita harus memiliki sikap rendah hati. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang dominan. Kemudian mau belajar. Jadi sebenarnya dalam proses penyuluhan, belajar ini bukan cuman belajar itu akan terus ada. Jadi dari peserta kita juga bahkan bisa mendapatkan pelajaran baru. Kemudian bersikap sederajat dan akrab. Tidak menggurui dalam artian kita belajar itu seperti seorang yang dewasa. Jadi kita tidak perlu sok-sok tahu. Jadi kita belajar aja dengan berbagi pengalaman. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari siapa dan sebagainya. Kemudian tidak memihak, menilai dan kritik. Jadi mungkin ada berbagai pendapat, itu pasti ada perbedaan. Dan kita tidak, sebagai seorang penyuluh yang baik, kita tidak boleh mengejudge, menilai ataupun mengkritik berbagai pendapat yang diberikan. Karena itu justru kita harus memikirkan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan perbedaan pendapat tersebut. Kemudian bersikap terbuka. Jadi seorang penyuluh itu juga mungkin tidak semua hal itu diketahui oleh penyuluh. Jadi nggak masalah untuk kita
mengungkapkan misalnya kita tidak mengetahui sesuatu, dengan itu kita justru bisa berbagi apa yang tidak kita tahu bisa kita peroleh dari orang lain seperti itu. Kemudian bersikap positif. Mungkin demikianlah penyuluhan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bagi ibu-ibu yang kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih Mbak Fani. Cukup jelas ya materinya, tapi kita kasih kesempatan buat ibu-ibu bertanya. Seperti yang tadi kita buka 3 penanya untuk sesi ini. Silakan Bu, ada yang mau bertanya? Ada yang mungkin masih kurang jelas Ibu? Atau mungkin ada yang masih ingin berbagi pengalaman terkait penyuluhan di Posyandu? Mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dipersilahkan. Udah cukup jelas ya Bu ya? Ya, udah pas. Pasnya karena apa ini? Karena siang atau gimana ya Bu? Pas banget siang ya. Takut ya Bu. Ada yang ingin dipertanyakan Ibu? Terima kasih atas waktunya. Ibu dalam kesempatan ini khususnya untuk rekan-rekan kita seluruh Indonesia nih ya Bu ya, se-DKI maupun yang dari daerah, alhamdulillah dengan pertemuan ini saya tadi banyak menerima yang sudah berhasil, yang sudah keluar dari 5 meja, sudah bisa di luar itu bisa berusaha menambah pendapatan kader-kader atau di masyarakat lingkungan itu. Cuma kami ingin berbagi pengalaman sedikit dalam ini. Kebetulan saya ada Posyandu wilayah Sungai Bambu. Kami pada saat kelurahan kami mengadakan lomba tingkat nasional, itu saya gotong royong. Kami itu menggalakkan kader-kader Posyandu dilatih menggalakkan memanfaatkan toga-toga kami di wilayah, dimanfaatkan untuk dibagi bersama dengan kader-kader Posyandu. Contoh misal, ibu balita kita ajak berpraktek supaya ibu balita bisa memberi makanan, jangan jajanan yang siap dikonsumsi saja, tapi jajanan yang dibuat oleh ibu balita itu yang sehat dan alami. Seperti contoh membuat, kami misal dari kelompok 1 punya pohon pohon cincau, kami buat bersama, kita contohkan hasilnya supaya ibu-ibu balita, oh begitu cara membuat cincau yang benar dan baik, dan itu bergizi tinggi untuk anak-anak balita kita, punya daya kesehatan juga, misalnya dengan panas dalam, dengan membuat makanan-makanan olahan kita dari toga kita sendiri, itu membuat kader-kader beri contoh kepada ibu balita nanti bermanfaat. Karena ibu balita jangan selalu misal membuat makanan, anak-anak katanya nggak mau makan ini, nggak mau, maunya siap saji, beli bakso misalnya ya, beli apa. Tapi kami ajak ibu-ibu untuk menyikapi, lebih mempergunakan alami lagi, membuat makanan. Dicontoh yang bisa goreng tempe cuma digoreng, anaknya nggak suka, tapi dibuat pemanis-pemanis, misalnya dibuat sate tempe, diolah dengan ikan, dibuat masing-masing, itu kita praktekkan di depan ibu-ibu balita. Dan alhamdulillah setidaknya dengan biaya murah dan membuatnya juga tidak susah, tidak ruwet dan tidak memakai bahan pengawet, anak-anak balita sedikit-sedikit mulai senang. Misal makanan dari buah-buahan, kita bikin dari buah apa, misalnya mangga apa, alhamdulillah itu bisa kita memberikan pelajaran seperti praktekan langsung. Jadi kalau yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi kami belum bisa, karena memang metode kami tidak sesuai dengan kondisi posyandu kami. Itu yang kami praktekkan, dan alhamdulillah itu untuk kader-kader suatu kebanggaan bahwa kita bisa memberikan manfaat untuk ibu balita, jangan memberikan anak-anaknya makanan yang siap saji. Terima kasih. Terima kasih bagi pengalamannya Ibu. Ya, terima kasih atas pengalaman yang Bu luar biasa, menjadi pemasukan lagi buat kita bahwa sebagai seorang kader yang pasti yang harus dimiliki adalah inisiatif, kreativitasnya yang harus ditingkatkan. Jadi sebisa mungkin, misalnya tadi Ibu menyatakan mengenai masalah makanan anak, jajanan anak yang selama ini mungkin ibu-ibu nggak mau repot ya, anaknya mau ini diturutin aja, padahal sebenarnya dengan ibu-ibu tersebut memikirkan, belajar untuk memperoleh sesuatu dari alam, kembali lagi dari alam, itu bisa
berdampak pada kesehatan anaknya. Jadi tidak selalu yang instan itu baik. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fani. Ibu-ibu sekalian, kita istirahat ya. Nanti kita kumpul lagi maksimal sampai 1:30 di sini. Jadi ibu-ibu silakan makan siang seperti tempat biasa dan sholat dulu. Terima kasih. Saya tutup sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.